Ya Allah, lupa bawa anak tadi. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be roaming me, you should be roaming me. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami ingin perkenalkan diri, Pak. Jadi saya lupa kenalin diri juga tadi di bawah kayaknya namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Prastio. Bisa dipanggil Pras saja, Pak. Pras. Nah, ini kawan saya yang lagi megang sedotan namanya Laila Selvika Sari. Terus ini Halimah, sama ini Fadilah, walaupun namanya di situ Sherly. Jadi sebelumnya bapak-bapak, kami kemarin ada sempat ketemu sama Bang Juki dan sempat ngobrol lah, wawancara perihal pertanian yang ada di sini gitu. Dan kami mulai mengamati lah kayak apa sih kayak bisa disampaikan dengan kemampuan kita, karena kan kami kan tahu lah para petani kan lebih ahli daripada kita nih, kan lebih pengalaman. Jadi di sini kami ingin mensosialisasi tentang penggunaan perangkap serangga untuk lalat buah. Yang pertama, mungkin bapak-bapak udah pernah nyoba kan pakai perangkap lalat buah? Udah belum, Pak? Atau udah kan? Udah pernah. Dan mungkin masih lanjut gak, Pak? Kadang lanjut lah, masih ada. Masih Kadang enggak juga, enggak pakai. tergantung. Nah, mungkin kalau di kami ya, kami karena di semester ini juga kan kami sedang mengampuh mata kuliah proteksi hama dan penyakit juga, dan semester sebelumnya juga kami ada menempuh mata kuliah yang berhubungan dengan itu kan. Jadi kalau misalnya bapak biasanya kalau untuk perangkap buah pakai apa aja, Pak? Kalau sistemnya botol, terus Pakai botol aja. dicampur antraktan aja atau ada yang lain, Pak? Cuman anu aja apa? Selain bukan anu tuh apa? Ada sih kok selain petrogenol yang dikasih air tuh kadang. Petrogenol, terus di bawahnya dikasih air gitu, air biasa. Nah, kami, Pak. Jadi kami juga kemarin sempat melakukan penelitian di BBG, terus di Bangka Selatan, di Bangka Barat. Jadi kami menggunakan ini bekas penelitian kami, kalau boleh tahu bapak-bapak. Di sini kami melakukan pengamatan terhadap lalat buah. Jadi kami membuat perangkap macam ini, bapak-bapak. Sebenarnya bisa gak pakai ini karena ini supaya lalatnya selalu kering kalau kami kemarin. Jadi bisa langsung botol ini atau gelas ini, langsung ini dibolongin biar gak tergenang air kalau misalnya hujan kan. Nah, nanti biasanya kalau untuk petrogenol kan ditaruh di atas kapas ini ya, Pak. Nah, setelah ini dikasih 2 atau 3 tetes. Nah, ini dikasih langsung, Pak, racun kontak. Langsung pakai racun berarti. Iya, langsung kasih racun kontak. Jadi enggak petrogenol aja gitu. Jadi setelah lalat masuk nih kan lalat kan pasti ngincer kapas ini kan yang ada petrogenolnya ini kan, Pak. Nah, lalat nih langsung kena racunnya, Pak, langsung mati di tempat. Jadi kalau misalnya yang disuluhkan kan kayak biasa dikasih air kan, jadi kan kita nunggu lalatnya kejebak, gak bisa mana-mana baru masuk air kan. Kalau dia ini lalatnya masuk hinggap ke sini, nyedot, langsung mati. Untuk racunnya? Nah, racunnya ini racun kontak apa aja, Pak? Kayak semacam decis. Terus kemarin apa aja kita
Yang CL asam klorida sama ME pokoknya yang eugenol. Ini apa? Yang itu petrogenol. petrogenol. Rangsangnya. Itu buat Apaan? ini. Jadi gitu Pak, Yang penting racun kontak aja. racun ya. kontak. Iya, Nah, penting racun jadi kontak. ketika pas lagi udah disedot sama lalatnya tuh langsung Mati. gitu. Jadi kan nggak perlu nunggu lama-lama lagi kan di dalam gelas ya kan, atau kabur dulu kan. Jadi kalau setiap udah masuk ini udah kalau udah kena di kapas nih udah fix mati. Kami kemarin sekali satu hari tuh bisa 300-an lebih Pak matinya. Matinya. Mati ya 300 lebih. Ini putung rokoknya. Putung rokok. Putung rokok. Kami pakai putung rokok di sini kan. Ini enggak ada puntungnya. Kretek semua di sini Pak. Saya juga kretek ya. Selain untuk itunya itu gimana itu? Apa? Maksudnya selain perangkap, kalau untuk membunuhnya kita itu kalau pakai racun kontak yang berbahan aktif apa biasanya untuk membunuhnya? Yang tua apa ya? Kalau misalnya selain pakai perangkap apa? Selain pakai perangkap. Untuk Cara yang lebih anunya. sebenarnya Yang yang pakai perekat tuh. oh, Bisa pakai perkat. Oh. Ada perkat kuning. Jadi untuk kayak serangga-serangga yang lebih kecil lagi itu Ada biasanya kami pakai kertas karton warna kuning kuning cerah atau hijau ya? di dalam taruh plastik es tau kan Pak? Iya ya. Ya, terus ada plastik es ini dikasih lem gajah. Nah itu digantung di dekat tanaman-tanaman tuh. Biasanya tuh langsung kayak tanam-tanaman kayak kutu-kutu daun atau apa tuh langsung hinggap di situ Pak. Itu salah satu pengendalian trips gitu. Itu kalau untuk yang kutu daun kalau itu. Kalau misalnya untuk lalat buah yang salah satu efektifnya ini, tapi fungsi yang ini kalau lebih jelas ya, dia ini untuk mengurangi jumlah populasi Pak. Jadi kalau misalnya antraktan nih atau petrogenol yang masuk sini lalat jantan Yang masuk. jadi ketika lalat jantannya berkurang kan otomatis kan betina yang dikawinin kan bakal sedikit Pak. Jadi otomatis serangan betina yang bakal bertelur itu kan menurun. Nah itu Berarti nggak sama betinanya dibunuh ya? Leco berarti ya. Tanggung. ini Jantan aja dibunuh. membuat jando lalat Pak. Pembuat jendela lalat. Pembuatan jendela lalat. Iya. Tapi berarti selama ini belum ada ya untuk membunuh betinanya gitu. Nah untuk Hanya pembunuhan jantannya aja yang masuk ke sini berarti. iya ini untuk sepengetahuan saya ada juga cairan yang bisa memikat betinanya, tapi untuk cairan itu masih kayak di Bangka ini Belum ada ya? belum diperkenalkan atau apa gitu. Jadi kami juga kan bingung juga mau memperkenalkan ya kan, kalau misalnya Nggak ada kami barangnya. memperkenalkan barangnya gak ada kan repot juga kan, kayak percuma juga kan. Mungkin kalau untuk yang petrogenol ini kan udah tersebar dan mungkin udah ada beberapa yang make, dan itu yang kami sarankan gitu Pak. Jadi fungsinya ini lebih ke pengurangan jantan, sehingga betina ini kan untuk kawinnya kan lebih sedikit dan akhirnya. Nah selain itu juga ya dilakukan cara lain emang, karena ini kan bukan apa ya, salah satu ya cara untuk mengurangi lalat gitu. Maksudnya kan kita juga di jurusan kami ya, di universitas kami diajarkan kalau untuk menangani lalat atau hama kan harus terpadu, mulai kayak pembasmian dari tempat hama, sumber-sumbernya. Misalnya kita harus mengetahui kayak lalat buah tuh dari mana kayak sekiranya awal-awalnya. Terus selain menggunakannya kan teknik mekanik ya Pak, bisa juga kan dengan semprot, tapi dengan ada ini kan
penggunaan semprot ya ini kan lebih diperkurang, Lebih pestisida lebih ringan kan, karena kan serangannya kan agak lebih menurun lagi gitu. Digantung aja. Digantung di setiap ujung-ujung kan, pas lagi awal-awal mulai berbunga biasa ya. Karena kan mulai muncul kan itu kan mulai kawinnya kan biasanya ketika Ada buahnya. bahkan kalau di kami, karena kalau lalatnya kan pasti tahu kalau misalnya timun ini berbuah kapan. Jadi biasanya kawinnya itu di antara fase berbunga, Pak. Biasanya itu di fase bunga ini banyak juga langsung ketangkap lalat buahnya yang jantan tuh. Itu yang pas kawin ini biasanya. Gitu. Dan ini penggunaannya ini bisa diganti 2 minggu sekali, lebih yang efektif ya. Oh, harus diganti itu ya? Bukan diganti sih, disemprot ditambah Tambah apa, Bang? ditambah Ditambah racunnya, Dosis tambah. petrogenolnya ditambah cukup 2 tetes saja setiap ini. Petrogenol itu ya? Kayak nambah Bang, racun tadi. Racunnya Kan menguap keluar hilang habis kan. kayak parfum lah, Bang. Iya. Serwangi. Parfum lah habis kan semprot lagi. Semprot lagi. Macam tuh lah, Bang. Gitu, Bang. Kalau makai apa? Pernah enggak nyobain makai terasi apa tidak sunlight? Terasi dan sunlight itu belum. Belum. Kalau misalnya terasi bukan untuk ngusir monyet ya, Bang? Enggak, lalat buah juga bisa. Bisa, Bang. Bisa. Terasi ngundang orang, Bang. Lapar. Metik timun cocok. Cocok. Rajin ya. Cobi. Cobi. Mantap. Bener le Segar banget. Kuning kok. Lengkap lah. Lengkap, Bang. Ramai kayak orang mungkin. Lengkap ya. Lalat. Mungkin itu sih, Pak. Nah, mungkin dari bapak-bapak sekalian nih ada yang ingin bertanya nggak nih, Pak, tentang kayak perangkat buah nih, Pak? Cukup jelas lah. Alah. Jelas. Tak pernah nyobain kan, Bang. Pernah nyoba. Cuman kan diperjelas Jangan lagi. diperjelas Ah. lagi. Kita kan udah pakai Ya, penelitian. Tadi kira coba-coba. cuman praktek tadi. Cuman kan penelitian orang-orang kayak gini lah kan. Gitu maksudnya. Harus lebih bagus lah, ada penelitian, ada praktek kan gitu, bergabung jadi. Sunlight, baca, sunlight. Masalahnya kalau cuma praktek aja nggak diteliti ini kenapa kayak kuning tadi kan? Ada yang bawa Bagian kita kan nggak tahu kalau petani ini kenapa, kalau diteliti kan tahu. oh iya ada penyakitnya ini katanya kan gitu. Kalau kita menggunakan mata kasat aja kan nggak tahu kita. Betul. Jadi memang perlu lah kayak gitu. Mungkin ini sih, Pak. Jadi caranya nih, Pak. Nah, sekarang kayak ya pasti Bapak udah tahu lah ya, dibuka aja sih, Pak. Pecah. Enggak. Oh, pecah. Pelan-pelan, hati. Laki memang kayak gitu, Memang- kasar agak. Emang laki ya, agak kasar, Pak. Masalahnya ini untuk bunuh yang laki sih tadi. Oh, Jadi agak kasar kan. oh. Ada Aja. dendam pribadi. Ada dendam pribadi ya. Nah, mungkin suntikan ya. Ada tuh yang udah. Lah tumpah. Nah, ini nih. Tumpah pula aku. Bukan. Ada sedikit gitu San. Ini. Nggak tendang. Jadi pakainya ini, Bang. Simpel aja, Bang. Untuk terciumnya dia berapa radius biasanya? Oke. 5 kilo udah. 5 kilo. Jadi untuk radiusnya nih bisa sampai paling efektifnya ya itu sekitar 100 sampai 50 sampai 100 meter. 5 kilo kata Dan- Bapak Heri kemarin. 5 kilo dapat ya kemarin? Dapat. Dapat. ini Oh, ya, berarti, bawaan praktanam. Kalau penelitian dari dosen kami atau yang barusan 5 kilo dapatnya. Dan kalau dari saran beberapa jurnal dan apa untuk lebih efektifan lagi ya biar untuk menghindari serangan itu untuk per jarak tanaman ini kan itu antara 10 sampai 20 Meter. Jarak nih. tapi lebih efektif kan 20 meter aja sih kayak ekonomis
Jadi setiap 20 meter dikasih Siko, siko. Untuk pemberian ininya Nah, pemberian ininya setiap berapa minggu? oh lebih baik 2 minggu sekali aja Pak, karena kan kemarin kami udah nyoba sekali kan Pak, sekali tetes untuk sebulan. Jadi untuk minggu pertama itu banyak adalah segini lah serangga ya. Terus minggu kedua tuh udah agak berkurang, tapi minggu ketiga, minggu keempat itu udah mulai habis. Berarti jarak 2 minggu harus kasih. Tetes siko gitu. Kadang-kadang kami memang pasang udah Ah. lama-lama itu lah. Ya itu. Kadang-kadang kan. Ah, Karena nggak tahu tadi kan Ah. pikirannya udah lah kan. Setahun. udah yang belum Tahun lah mau Tahun lah. lagi pacar bergantung. Yang penting ada wujudnya kan. Yang penting ada wujudnya. Betul udah. Jadi gitu Pak. Harus ya sama lah kayak parfum kita Pak kan. Kalau parfum kan kita pakai kan berjemur kena panas kan sampai berapa hari kan udah hilang. Semprot lagi gitu. Jadi simpel aja sih Pak. Jadi biasanya kalau kami yang menghemat ya kan pakai suntikan. Jadi tutup aja toh situ Pak. Berarti radius 5 km kecium sama Kecium. lagi ya. Jadi lumayan Pak. Coba bang, kita tengok bang. Oke sip. Nah, Suntik sini. Kita ngejam. Nah, jadi Kencing cuma sini aja Bang. Ini di ujung sini. Oh di kapas bayi naruh. Di kapas aja. Sini. Nah. Ya, udah dikit. Udah perlu banyak. Jadi kan hemat juga Pak. Racunnya juga sama. Dan racunnya ini lebih dikit juga gak apa-apa. Makan dah. Seharusnya nih suntikannya berbeda ya Pak. Harus. Biar gak tapi karena sumber daya kita cuma satu suntikan, mohon harap maklum dulu ya Pak. Sekarang percobaan ya. Jadi Harusnya berbeda deh ya. harusnya kalau bisa berbeda Pak, biar ini agak berpengaruh gitu. Enggak bau. Atau kalau ini bisa pakai pipet Pak, yang kayak diginiin doang, lebih simpel lagi daripada ini kan suntikan. Jadi tetes. Aku petuang-tuang bang. Sampai basah. Kapas. Celap. Celap. Cepat man. Oh, tapi tergantung di mana Pak? Sini aja. Tuangnya di dalam tuh kira di kapas. Taruh banyak pak. Taruhnya. Nggak bisa. Bahaya juga soalnya asal buang. Residu. Nah, lah nih Pak. Tinggal langsung kayak gini. Itu Coba gantung bang. digantung. Di mana ya? Ini mah dijunjung. Gantung di mana aja dulu nanti dipindahin. kotak yang bawahnya gunanya apa ya bang? Apa? Kotak yang Tak bawah bawah. Gimana? Kotak. Oh, oke. Jadi kemarin tuh kan kami penelitian. Jadi lalat kami ini nggak boleh basah. Kalau Jadi basah? kalau basah Kami jadi kemarin buat itu. buat ini untuk Enggak. meneliti Oh. Jenisnya apa? jenis Apa? lalat buah gitu. Bencong apa betina gitu. Berarti memang laki-laki yang kena ya. Laki-laki. Rata semuanya ya. Nah, karena emang kayak pemikat gitu, kayak pelet ya. Gantung di kates lah. Jadi kayak gini aja bisa Ya. sebenarnya. Gak usah pakai ini aja mi mungkin ini bisa dibolongin juga kan kalau misalkan hujan kan biasanya kan berat kan. Iya. Ini bisa dibolongin biar air Keluar air. Ini ya. Au ya. Oke.